Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, hilirisasi tambang menjadi sebuah lompatan besar bagi Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju. Presiden Joko Widodo begitu fokus dalam proses hilirisasi ini. Terbukti di akhir masa jabatannya, Jokowi meresmikan 2 smelter raksasa. Yang pertama, smelter Freeport Indonesia di kawasan Gresik, dan kemudian juga smelter Aman Mineral yang ada di kawasan NTB. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat meresmikan smelter PT Freeport Indonesia Gresik, Jawa Timur 23 September 2024 lalu. Pekerjaan berat selama 10 tahun membangun smelter akhirnya berbuah manis di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, sebulan jelang masa pemerintahan berakhir, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek raksasa smelter. Dalam 2 hari berturut-turut, Jokowi meresmikan 2 smelter sekaligus. 23 September 2024, Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Di hari yang sama, Jokowi juga meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kemudian pada 24 September 2024, Presiden Jokowi kembali meresmikan injeksi bauksit perdana smelter grade alumina refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Tak tanggung-tanggung, total nilai investasi dari 3 proyek smelter raksasa ini ditaksir mencapai 93 triliun rupiah. Peresmian 3 smelter ini menjadi titik penting dalam lompatan progres hilirisasi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Capaian terbesar pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah berhasil menguasai saham mayoritas tambang emas terbesar kedua, PT Freeport Indonesia. Saham PT Freeport Indonesia ini dikuasai pemerintah Indonesia sebanyak 51,2%. Kepemilikan saham pemerintahan terdiri atas 26,24% saham milik PT Mineral Industri Indonesia atau Mine ID dan 25% dimiliki PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengebut penyelesaian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Smelter dibangun di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate, berlokasi di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Smelter PT Freeport ini resmi beroperasi pada Juni 2024, kemudian diresmikan Presiden Jokowi pada 23 September 2024. Proses produksi sudah berjalan bahkan di akhir 2024 ini, sehingga tahun 2025 ditarget smelter Freeport Gresik sudah menghasilkan emas. Tim Liputan BTV melihat langsung smelter Freeport ini. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bagaimana proses produksi emas dari bahan dasar material yang dibawa langsung dari tambang Grasberg, Papua. Jadi konsentrat dari Papua itu kan masih mengandung air kira-kira sekitar 8-10%. Sekitar 8%. Dia harus dibuat, memang ada unsur airnya supaya nggak berterbangan debu. Oke, nggak berterbangan ya. Jadi diangkut ke pelabuhan kita di sini, pelabuhan yang didedicated memang buat smelter ini. Dan dari situ kemudian lewat conveyor belt, ini ada conveyor beltnya kalau dilihat. Lewat conveyor belt diangkut ke gudang. Berapa panjangnya itu Pak dari pelabuhan? 3 km. Wow, berarti bangun conveyor panjang 3 km. Ditaruh di gudang penyimpanan, nanti dari situ konsentrat itu dibawa ke steam dryer dulu untuk dikeringkan. Steam dryer. Tadi soalnya mengandung air 8% dibawa ke steam dryer menjadi sekitar sampai 0,5% air. 0,5% air. Baru dari situ dimasukkan ke furnace.
Furnace itu tungku pembakaran. Tungku pembakaran. Yang 800 derajat tadi ya Pak ya? Ini 800 untuk heating up aja. Oh, heating up aja? Nanti 1500 Pak. Pas proses itu 1500? 1500 derajat. Dari situ kemudian dimasukin ke, itu kan flash furnace, masukin lagi ke converter furnace. Converter furnace, benar. Nah, keluar dari situ dia menjadi anoda tembaga. Anoda tembaga. Itu kira-kira 99,3%. Oke. Anoda tembaga itu bentuknya panas, cair, dan itu kemudian dicetak menjadi di anoda casting namanya, untuk menjadi lempengan-lempengan anoda tembaga. Itu kira-kira 1 meter kali 1 meter. Oh, bentuknya 1 meter 1 meter kotak lah. Itu mengandung tembaga tadi 99,3 sampai 5%. Kemudian ada emas dan ada peraknya juga di situ. Itu sekaligus atau otomatis emasnya dan perak ada untuk anoda itu mengandung tembaga, emas dan perak. Nah, anoda tembaga ini kemudian direndam dengan proses elektrolisa, namanya electro refinery. Nah, di situ direndam kira-kira sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Tony Wenas juga menjelaskan proses pengolahan konsentrat tembaga dilakukan hanya 1 jalur atau single line. Kapasitasnya mampu mengolah sekitar 1,7 juta ton konsentrat per tahun atau setara 480.000 logam tembaga. Desain single line smelter Gresik ini menjadi yang terbesar di dunia. Jadi kan ada smelter yang ada single line, ada yang double line, ada yang triple line, ada yang berapa jalur. Gitu. Ini cuma 1 jalur. Kita dulu pernah merencanakan untuk bangun 2 jalur. 2 jalur kali 1 juta. Tapi akhirnya diputuskan untuk membangun 1 jalur saja, single line. Dan single line yang terbesar di dunia sebelum ini adalah di Cina. Itu 1,6 juta. Ini kan dengan kapasitas 1,7 juta. 1,7 juta. Jadi bukan dari desainnya aja, untuk pengoperasiannya juga tetap dia menjadi yang single line terbesar. Kelebihannya apa Pak pakai single line segini Pak? Kelebihannya adalah semuanya ya lebih efektif Pak. Lebih efektif, efisien. Potensi ekonomi smelter PT Freeport Indonesia memang tak main-main. Pengolahan konsentrat capai 1,7 juta tembaga per tahun, diperkirakan menghasilkan 50 ton emas, 200 ton perak, dan 600.000 katoda tembaga. Nilai investasi pembangunan smelter ini mencapai 58 triliun rupiah. Kemudian nilai transaksi produksi yang menjadi penerima negara diperkirakan mencapai 80 triliun rupiah. Tak mudah bagi Presiden Jokowi mewujudkan hilirisasi sektor tambang ini. Jokowi bercerita bagaimana bernegosiasi untuk memiliki mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Bahkan orang nomor 1 di Indonesia ini mengaku pernah ditakut-takuti akan dilengsarkan jika mengambil alih mayoritas saham Freeport. Pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Selain PT Freeport Indonesia, sejumlah divestasi saham lain juga tuntas di era Jokowi. Per Juli 2024, Indonesia melalui BUMN Holding Tambang resmi menambah kepemilikan saham di Vale dari sebelumnya 20% menjadi 34% alias pemegang saham terbesar. Karena Vale Canada Limited yang sebelumnya pegang 44,4%, kini tinggal sekitar 33,9%, dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. juga berkurang dari 15,0% menjadi 11,5%.
Di era pemerintahan Jokowi, hilirisasi terus didorong demi mewujudkan Indonesia Maju 2045. Karena kebijakan hilirisasi industri ini terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi pemerintah Jokowi selaras dengan pembangunan smelter yang cukup besar. Hilirisasi adalah harga mati, mengoptimalkan kejayaan bumi pertiwi. Kebijakan hilirisasi menjadi mutlak untuk mengolah sumber daya alam Nusantara demi bangsa dan negara. Memiliki cadangan mineral yang melimpah, Indonesia harus menjadi pemain kunci di dunia, baik di industri mineral kritis maupun industri mineral strategis global. Bagaimana tidak, di sektor industri mineral kritis utama misalnya, Indonesia memiliki beragam industri lain seperti nikel, bauksit, timah, tembaga, hingga logam tanah jarang. Kebijakan hilirisasi Jokowi bukan tanpa halangan, bahkan sejak diberlakukan, pengusaha diwajibkan membangun smelter dan melarang ekspor mineral mentah. Kebijakan ini digugat sejumlah negara ke WTO karena melarang ekspor biji nikel. Namun Presiden Jokowi tak ambil pusing demi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Proses hilirisasi ini sesuatu yang memang perlu kita sambut yang menurut saya pribadi. Dan banyak orang berpikir seperti itu saya kira ya, karena proses hilirisasi ini satu ide di mana ingin membawa sebanyak mungkin proses penambahan nilai itu ada di Indonesia. Nah, yang selama ini kita itu dinabubukkan ya istilahnya dengan ekspor bahan baku dan lain sebagainya dengan mudah. Nah, sekarang kita punya perspektif yang berbeda. Karena itu juga ekspor bahan baku, bahan mentah langsung itu tentu tidak banyak menimbulkan multiplier efek di Indonesia gitu ya. Jadi proses hilirisasi dari bahan baku terus kemudian menjadi bahan setengah jadi dan kemudian menjadi bahan jadi dan kemudian juga terus sampai ke penyiapan industrinya dan lain sebagainya ya, pasarnya, off-takernya dan lain sebagainya disiapkan. Saya kira suatu hal yang luar biasa ya. Ide umum dari konsep-konsep ekonomi untuk terus mencoba memperbesar proses penambahan nilai di satu ekonomi, saya kira akan sangat banyak menguntungkan ekonomi itu. Jadi saya kira proses hilirisasi ini satu proses yang sebenarnya normal dalam satu negara agar kita bisa lebih mendapatkan banyak manfaat dari penambahan nilai itu di Indonesia. Saya kira seperti itu. Tambang adalah sesuatu yang mengubah bentang alam. Ya. Nggak ada tambang yang nggak mengubah bentang alam. Ya. Karena mengambil sesuatu dari perut bumi, diambil mineralnya. Tapi kan pengelolaannya bisa dilakukan secara environmental friendly dan secara sustainable. Ya. Termasuk kepedulian terhadap masyarakat. Dan yang kami lakukan di Freeport Indonesia, khususnya di hulu, adalah bahwa semua yang kami rencanakan juga memperhatikan dan melibatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan. The largest investment forum in Indonesia. BNI Investor Daily Summit 2024, Accelerating Resilient Growth. Opening by President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. October 8th at Jakarta Convention Center. Day 1, Plenary Session. Special remarks by Sri Mulyani, Minister of Finance of Republic Indonesia, Professor Dedan Hindayana, Head of National Nutrition Agency. First Plenary Session, Indonesia and the New Global Economic Order, with speakers Justin E. Fu Lin, Mary L.K. Pangastu. Second Plenary Session, The Future of Indonesia's Human Capital Opportunities and Obstacles, with speakers Johnny Make Rosa, Dr. Nelly, Aloysius Budi Santoso. Get your ticket now and check our website or contact us. Indonesia Baru, Indonesia Maju, setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Bilang lu Syushun.
Dunia Rans, hanya di BTV, televisi paling hibur. Nah, ini Kang, kantor barunya Kang Sule. Gimana Kang Sule? Hebat AC-nya. Iya, duduk dulu Kang. Ya, saya panggilin atasan saya. Oke, siap. Oke, sebentar. Wah, Kang Sule. Wendy, waduh salah deh. Ini saya nih. Iya, Sule. Wah, Kang Sule balik lagi ke TV. Dan sekarang Kang Sule akan jadi partner saya di acara TikTok hanya di BTV. Televisi paling menghibur. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Sebuah cerita memiliki sisi terbaik dan istimewa. Yuk simak ulasan kami 5 mobil super mungil yang bisa dikendarai. Cerita yang beraneka ragam dari seluruh dunia yang dikemas lewat potongan video terpilih. Saksikan Top Stories hanya di BTV, televisi paling menghibur. Kebijakan hilirisasi menjadi harga mati dalam mengoptimalkan kekayaan bumi pertiwi. Langkah berani Presiden Joko Widodo untuk mengakuisisi mayoritas kepemilikan raksasa perusahaan tambang di Indonesia begitu berarti. Pasalnya, pembangunan smelter tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan nilai tambang Indonesia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Inilah Miftahul Mukhlasin, warga desa Bendan Tembungah, Gresik, Jawa Timur. Pria berusia 33 tahun ini merupakan salah satu pekerja smelter PT Freeport Indonesia. Sebagai warga Gresik, ia merasakan betul bagaimana manfaat dari pembangunan smelter Freeport di daerahnya. Smelter Freeport juga berdampak pada pelaku UMKM, salah satunya Robah Zahri, pedagang warung kopi di sekitar smelter Gresik. Ia mengaku keberadaan smelter membuat pendapatannya meningkat hingga 30%. Karena setiap hari, para karyawan smelter Freeport selalu mengunjungi warungnya sejak pagi hingga sore hari. Kalau menurut saya, bagi saya Pak ya, untuk kedatangan dari Freeport, dari penjualan itu sedikit meningkat. Mungkin peningkatannya perkiraan dari 30% dari penjualan biasanya. Selain warung, ia juga menceritakan banyak rumah-rumah warga yang dialihfungsikan menjadi indekos maupun kontrakan sehingga memberikan keuntungan bagi warga sekitar smelter. Untuk dampak yang lainnya mungkin dari masyarakat yang lain, mungkin ada rumah yang dikontrakan. Banyak kan rata-rata karyawan Freeport itu kontrakannya di wilayah sini, Pak. Smelter Gresik yang berada di kawasan ekonomi khusus memberikan dampak langsung kepada Kabupaten Gresik, khususnya pada penyerapan tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Zainul Arifin mengatakan, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja setelah adanya kawasan ekonomi khusus termasuk smelter Freeport. Untuk pekerja itu Freeport sekarang dari laporan yang ada di kami, untuk khusus mereka melaksanakan rekrutmen khusus untuk warga Gresik. Pernah melaksanakan rekrutmen untuk warga Gresik. Ada sekitar 450 orang yang sudah bekerja di sana existing di Freeport sendiri. Selain di Gresik, smelter yang berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat juga berdampak pada peningkatan tenaga kerja.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan NTB, Gede Aryadi mengatakan, smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara saat ini sudah tembus 37.000 pekerja. Dari sebelumnya sebanyak 9.700 orang. Bidang-bidang itu harus buat laporan, sehingga capaian kinerjanya, contohnya bidang penempatan penelusuran kerja, berapa sih PMI yang ditempatkan, apa kompetensinya, nah kayak gitu. Khususnya di PTMT, kalau tahun 2022 saya ke sana, di akhir tahun itu jumlah pekerja di PTMT itu dengan seluruh subkon dan aliansinya itu baru 9.700 waktu itu. Nah di tahun 2024 ini, di awal tahun ini, jumlah pekerja di PTMT itu sudah 37.000 berdasarkan laporan dari teman-teman di Senaker Kabupaten. Keberadaan tambang tentu tak lepas dari lingkungan sosial sekitarnya. PT Freeport Indonesia misalnya, selama ini tumbuh berkembang bersama masyarakat sekitar dan peduli dengan lingkungan. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal. Jadi kami harus tumbuh bersama, berkembang dengan masyarakat, dengan peduli terhadap lingkungan. Tambang adalah sesuatu yang mengubah bentang alam. Nggak ada tambang yang nggak mengubah bentang alam. Karena mengambil sesuatu dari perut bumi, diambil mineralnya. Tapi kan pengelolaannya bisa dilakukan secara environmental friendly dan secara sustainable. Termasuk kepedulian terhadap masyarakat. Dan yang kami lakukan di Freeport Indonesia, khususnya di Hulu, adalah bahwa semua yang kami rencanakan juga memperhatikan dan melibatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan. Pengembangan smelter menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi sejak 10 tahun terakhir. Terbukti dari tahun ke tahun, sejak 2015, pembangunan smelter meningkat tajam. Khususnya di tahun 2024, target realisasi pembangunan smelter mencapai 16 unit. Ya, target pembangunan smelter di tahun ini adalah 7 unit smelter nikel, 7 smelter bauksit, dan 1 smelter besi, serta 1 smelter tembaga. Pembangunan hilirisasi sektor tambang ini diapresiasi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengatakan, pembangunan progresif smelter ini cukup berhasil dilakukan oleh Presiden Jokowi. Selain menyerap tenaga kerja, hilirisasi juga menambah pendapatan negara. Yang pertama adalah adanya terjadi nilai tambah, peningkatan nilai tambah daripada komoditas. Yang dulu kita hanya mengekspor biji atau ore ke luar negeri yang harganya cukup rendah, sehingga sekarang dengan adanya hilirisasi ini, harga jualnya akan jauh meningkat. Karena seperti nikel itu yang dulu kita ekspor nikel ore, sekarang kita ekspor adalah produk atau intermediate produk dalam bentuk misalnya ferronikel, kemudian nickel pig iron atau nickel matte. Nah, ada satu lagi tapi belum banyak, yaitu mixed hydroxide precipitate. Itu untuk keperluan pembuatan baterai kendaraan listrik. Dan kemudian bagi Indonesia sendiri dengan adanya hilirisasi ini juga akan meningkatkan pendapatan negara dan devisa negara. Ya, pendapatan negara dipastikan akan bertambah setelah adanya hilirisasi, khususnya di sektor tambang. Penerimaan negara dari Freeport saja misalnya, setelah izin usaha pertambangan khusus atau IUPK Freeport diperpanjang, potensi penerimaan negara naik pesat, yaitu 80 miliar US dollar Amerika Serikat pada 2018 hingga 2046 mendatang. Potensi besar penerimaan negara dari hilirisasi ini akan menjadi pondasi baru perekonomian Indonesia ke depan. Seharusnya bisa, dan malah yang kita harapkan adalah dengan adanya hilirisasi ini, dalam arti bahwa hilirisasi ini bukan hanya kita menghasilkan sampai di intermediate product. Kita harus turun sampai namanya hilir itu memang benar-benar dihilirkan dan bentuk manufacturing atau industrialisasi. Nah, sehingga yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
dengan adanya industrialisasi yang bisa menangkap produk yang dihasilkan dari komoditas pertambangan, itu akan menjadi produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Misalnya, saya ambil contoh misalnya seperti pesawat terbang, itu banyak menggunakan aluminium. Kemudian stainless steel itu menggunakan nikel, kemudian di konstruksi sendiri juga banyak membutuhkan besi dan nikel. Nah, ini harus dihilirkan dalam arti diindustrialisasikan. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Autor Subroto mengatakan, kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada sektor pertambangan saja. Sektor lain seperti perkebunan, pertanian, hingga perikanan perlu didorong untuk dilakukan hilirisasi, sehingga hilirisasi ini akan menjadi pendapatan terbesar Indonesia. Saya kira iya ya, ke depan, dan kita perlu membuat konsep hilirisasi ini, mengoperasionalisasi hilirisasi ini tidak hanya di sektor pertambangan, di sektor yang lainnya, perkebunan, termasuk pertanian, perikanan. Kita banyak loh menurut saya yang perlu dihilirisasi, dari hulu sampai hilir itu aktivitasnya ada di kita semua. Ini luar biasa ya, tidak hanya di pertambangan. Pertambangan betul, yang pertama betul, tapi perlu di semua aspek dan perlu di semua komoditas. Misalkan kayak perikanan, kita jangan ekspor ikan aja gitu ya. Ya it's okay, cuma harus dikurangi porsinya. Nah, ikan saja, mungkin kita perlu membuat satu produk turunan dari ikan yang lain. Yang kita ekspor tidak hanya ikan gitu ya, macam-macam tentu saja kan. Ikannya juga macam-macam pula. Begitu juga pertanian. Ya, kita nggak akan ekspor buah-buahan aja gitu, mungkin turunannya juga dan sebagainya. Kinerja positif yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir menjadi lompatan besar perekonomian Indonesia ke depan. Kedepannya diharapkan kebijakan hilirisasi ini akan terus didorong untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Selain pada sektor tambang, upaya hilirisasi juga terus dilakukan terhadap sektor-sektor lainnya seperti sektor perkebunan, sektor perikanan, dan berbagai sektor lainnya. Upaya ini tentu dilakukan untuk mengoptimalkan, untuk meningkatkan nilai produktivitas bahan dan komoditas yang dimiliki oleh Indonesia dan tentunya meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardies pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di 10 tahun Jokowi. Sampai jumpa lagi di BTV, televisi paling menghibur.